Ya, baik. Terima kasih waktunya. Terima kasih untuk malam ini. Terima kasih kepada Tuhan saya, Yesus Kristus, dan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai kehidupan saya dan anak-anak serta keluarga saya. Sampai hari ini saya kuat, sampai hari ini saya ada karena Tuhan Yesus selalu membimbing saya dalam kehidupan saya. Saudara yang terkasih, malam ini saya akan berbicara tentang kehidupan saya, bagaimana saya hidup sebelum saya mengenal Yesus Kristus dan setelah saya mengenal Yesus Kristus dan bagaimana Tuhan ada untuk kami satu keluarga bisa mengenal kedahsyatan Tuhan dalam menyelamatkan jiwa saya, anak-anak saya dan rumah kami yang menjadi mesbah Allah. Saudara yang terkasih, malam ini saya akan memulai memperkenalkan diri saya. Nama sebelum saat ini, nama saya dulu itu seorang hajah, Masnita Dinata. Inilah agama yang benar pada saat itu. Saya menjunjung tinggi agama leluhur saya dan saya bekerja keras untuk mereka. Allah yang saya agungkan pada saat itu. Sampai pada saatnya suatu hari saya background Muslim, background keluarga Muslim juga. Saya punya suami sebelum meninggal juga Muslim. Setelah beliau wafat, saya hidup sendiri beserta 4 anak. 4 anak yang kecil-kecil pada saat itu dan saya hanya memikirkan bagaimana membesarkan anak-anak saya, bagaimana saya bisa menyelesaikan bisnis saya yang cukup besar, peninggalan dari almarhum yang saya harus mengelola dengan sedemikian rupa dan harus menjadi besar karena saya seorang pimpinan di salah satu yayasan yang saya miliki yaitu Yayasan Alfat dalam arti kemenangan. Alfat itu kemenangan. Saudara yang terkasih, kesombongan manusia, segala sesuatu yang saya miliki, itu hasil dari keringat, hasil dari bisnis, dan terkadang kami hanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terima kasih, dan kami bersedekah banyak. Sampai akhirnya, saya punya keinginan untuk membangun satu Islamic Center. Berawal dari itu. Berawal dari apa? Dari hawa nafsu. Bahwa uang adalah segalanya. Saya bisa mengatur siapapun dengan uang. Sampai pada akhirnya saya dikenalkan seseorang pengusaha dari Uni Emirat, dari katakanlah Middle East ya. Saya bicarakan siapa saya di Indonesia, bagaimana sepak terjang bisnis saya, dan apa keinginan saya. Mereka begitu antusias. Oke, kalau untuk syiar kami akan membantu, bla 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 dan sebagainya. Saya bicara dengan rekan-rekan saya di Indonesia, ada enggak arsitek atau siapapun yang bisa membantu saya mewujudkan Islamic Center. Pada tertarik, semua tertarik, termasuk orang-orang yang tadinya memang dia bukan Muslim, katakanlah non Muslim. Pada saat itu saya haji, non Muslim ini jadi satu target bagi saya. Kalau dia berhasil, saya bicarakan karena waktu itu saya seorang jihad lah, dikatakanlah saya berjuang bagaimana bisa mualaf, seseorang itu bisa mualaf. Semenjak itu saya begitu semangat untuk melobi berapa dana yang saya habiskan, saya tidak peduli. Yang jelas Islamic Center saya harus berdiri dengan segala kekuatan. Uh, saya harus menjadikan ini real seperti itu. Jadi ada kesombongan, ada hawa nafsu bahwa semua itu kalau orang punya dana, kalau orang punya duit, sampai saat ini sepertinya dunia ada di tangan. Sampai 2 tahun kemudian, 2004, saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Rencana kami, rencana saya bukan rencana Tuhan. Rancangan yang saya rancang begitu indah ternyata bukan rancangannya Tuhan. Sampai akhirnya pemutusan hubungan sepihak dari Middle East itu kepada saya. Saudara, apa yang terjadi? Saya tidak merancang untuk bangkrut. Saya merancang untuk hal-hal yang baik, yang indah, dan spektakuler menurut saya. Tapi ternyata di balik ini semua ada rencana Tuhan yang luar biasa. Ada rencana Tuhan Yesus yang begitu menyayangi saya.
bagaimana kehidupan saya sebelum mengenal Kristus. Saya begitu punya kasih, saya banyak bersedekah. Tapi hal-hal kemanusiaan saya, kedagingan saya itu begitu besar. Bagaimana Tuhan Yesus begitu sayang kepada saya, sampai semua dihancurkan. Pada saat itu yang ada di pikiran saya, seperti kiamat Bapak Ibu yang terkasih, saya seperti jatuh dari langit yang ketujuh. Saya tidak tahu karena rencana dan rancangan saya itu begitu bagus, begitu sempurna. Tapi ternyata ini yang saya alami. Saudara tahu kepada siapa saya marah? Yang pertama, bukan kepada Middle East itu, bukan kepada orang-orang yang membantu saya, tapi saya marah kepada Tuhan saya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya begitu marah sekali. Padahal di Alkitab sebelumnya dikatakan orang yang berjihad itu akan Tuhan lindungi, bahkan akan berlimpah-limpah. Tapi kenyataannya bukan berlimpah-limpah, yang ada saya habis, saudara. Habis total. Saya pinjam uang teman juga, saya jual rumah, jual apa yang saya punya. Saudara yang terkasih, yang saya miliki terakhir hanya 4 anak. Saya tidak punya apa-apa lagi. Dari serba ada menjadi serba tidak ada. Sampai saya terakhir baju-baju saya, baju muslim saya, kerudung saya, semua itu yang mahal-mahal saya lelang habis hanya untuk makan. Semua yang ada saya jual hanya untuk menutup utang. Miliaran, saudara. Bukan omong kosong. Malam ini saya bicara tentang bagaimana Tuhan menyempurnakan hidup saya. Bagaimana Tuhan memulihkan hidup saya. Saya tidak orang kaya juga hari ini. Tapi bagaimana Tuhan Yesus menyertai hidup saya dan menyelamatkan jiwa saya dan anak-anak saya. Saudara yang terkasih, singkat kata, setelah hancur saya hanya bisa menangis, bisa menyalahkan Allah saya, bisa marah kepada seseorang yang pada saat itu saya sanjung. Kenapa bisa ini terjadi? Di mana kuasamu? Di mana suaramu? Tidak ada. Sampai dalam kesendirian saya, saudara jangan dikira orang kalau jatuh semua rekan-rekan saya itu masih dekat. Tidak. Pada saat orang bangkrut, pada saat tidak punya apa-apa, satu persatu tanpa dikomando, teman-teman saya, relasi-relasi saya itu pada pergi. Satu persatu, tinggal saya dan anak-anak. Hanya satu yang bisa saya salahkan, yaitu Tuhan saya yang pada saat itu. Saya berjuang untuk Dia. Saya melakukan ini untuk Dia, bukan untuk saya. Tapi di situ ambisi saya juga ada. Karena saya terus terang pada saat itu, saya tidak suka dengan orang Kristen, saudara. Saya sangat membenci Tuhan Yesus. Yang saya pikirkan bagaimana Islamic Center bisa berdiri. Tapi bagaimana saudara pada hari ini, pada malam ini, kasih Tuhan bukan membenci saya, tapi Dia yang pertama menolong saya. Singkat cerita saudara, pada saat itu saya sudah habis-habisan, saya tinggal di rumah petak. Di rumah petak yang tidak ada apa-apa, hanya satu lampu. Tahu sendiri rumah petak seperti apa, saya dan anak-anak tidur di situ, apa-apa aktivitas di situ. Saya tiap malam itu rajin tahajud, saya berdoa, tapi tidak pernah ada jawaban. Kenapa ini bisa terjadi? Kekecewaan, kemarahan, putus asa, dan sebagainya berkecamuk di dalam rumah petak itu. Tidak ada yang menolong saya. Relasi saya pergi semua, teman saya pergi semua, orang-orang hebat dari organisasi-organisasi relasi saya juga tidak ada yang datang karena tahu Ibu Haji bangkrut. Islamic Center-nya nggak jadi. Beda dengan sebelumnya, semua mengaku saudara, mengaku teman, dan siap membantu. Seperti pasukan. Tapi begitu komandannya hancur lebur, tanpa dikomando mereka pergi saling menyelamatkan diri. Tapi yang ada pada saat itu, bagaimana saya melangsungkan hidup dengan anak-anak, dengan uang yang tersisa dari miliaran saudara, tinggal 15.000. 15.000 perak mau beli apa? Bagaimana hidup saya besok? Sudah tidak ada lagi yang bisa saya makan. Satu persatu saya jual untuk bisa mempertahankan hidup. Sampai akhirnya suatu malam
Saya sudah sangat putus asa, sangat letih untuk berteriak kepada Tuhan saya. Saya capek menangis dan saya capek minta tolong kepada rekan-rekan yang ada hinaan. Mungkin salah jalan kali, mungkin begini-begini. Beda dengan pada saat saya punya uang, dikit-dikit request money. Tapi setelah ini semua, oh kamu mungkin salah jalan. Saling menyalahkan. Saya bilang sudah cukup. Tidak ada yang salah, ini kesalahan saya. Sampai uang habis pun segala sesuatu pun salah. Karena saya tidak tahu untuk apa saya bekerja. Untuk apa saya membuat Islamic Center. Yang pada akhirnya seperti ini. Saudara yang terkasih, dengan uang 15.000 perak itu, dan saya melihat anak-anak, bagaimana ini ke depannya. Suami sudah meninggal, kalau seandainya saya tidak ada, bagaimana nyawa anak-anak saya? Siapa yang akan membesarkan mereka? Sebagai seorang ibu, saya bertanggung jawab penuh. Yang ada di pikiran saya, pada suatu malam saya sholat tahajud. Dengan kemarahan saya begini, ya Allah, ini sholat saya yang terakhir. Di dalam sholat tahajud saya. Istikharah pun sudah tidak ada jawaban. Sholat saya yang terakhir yaitu tahajud. Ya Allah, ini sholat saya yang terakhir. Besok mau ke surga, mau ke neraka, saya sudah tidak peduli. Yang ada saya ingin mati beserta anak-anak saya. Saya tidak mungkin mati sendiri. Saya punya tanggung jawab untuk anak-anak saya. Saya udah nggak peduli mau ke neraka, mau surga, udah nggak peduli mau kemana kayak urusannya. Saya lipat itu mukena, saya lipat itu sajadah. Saudara yang terkasih, saya orangnya yang komitmen. Kalau saya sudah berbicara ya atau tidak, inilah saya. Saya lipat semuanya, saya singkirkan, cukup sampai di sini. Ibadah saya, menyembah saya. Tidak ada hal lain lagi. Uang 15.000 itu saya lihat dan besoknya saya langsung ke toko terdekat membeli racun serangga, obat nyamuk cair. Saya beli waktu itu kurang lebih mungkin 9.000, harganya masih ada sisa kembali dan saya berpikir udah untuk malam, acara malam, bukan sholat lagi, bukan minta tolong lagi, bukan minta apa-apa lagi, yang ada acara massal, bunuh diri massal. Itu yang ada di pikiran saya. Sampai akhirnya saya tidak ada rasa deg-degan. Saya hidup udah pasrah. Itulah kalau dikatakan di titik nadir saya udah nggak bisa apa-apa lagi. Cuman yang tersisa hanya sebotol cairan, obat nyamuk, dan anak-anak. Dan waktu yang tersisa. Dan saya tidak mau minta tolong kepada Allah saya, kepada siapapun lagi. Saya stop semuanya. Sampai malam itu terjadi, saya kepada anak-anak, yuk kita pada bobok. Cepetan deh kita bobok siang. Kenapa Bu harus bobok siang? Gak apa-apa, pokoknya kita harus tidur siang. Gak usah malam-malam lagi, gak usah bermain. Anak saya waktu itu kecil-kecil sekali. Saudara yang terkasih, ini kejadian lampau sekitar 15 tahun yang lalu, 16 tahun yang lalu, ini kejadian. Anak saya juga kecil-kecil. Sampai akhirnya anak tertidur, saya menunggu waktu. Saya rumah petak juga di kampung, mojok supaya tidak dilihat orang. Kalau orang bangkrut, siapapun gak ada yang mau dekat. Saya mojok, benar-benar nggak ada yang tahu. Tetangga juga nggak ada yang tahu, hanya kenalan RT setempat, ya tetangga kanan kiri juga yang namanya rumah petak, tukang-tukang dagang, ya pikulan-pikulan begitu, itu membuat saya hancur, hati saya hancur. Biasa hidup berkelimpahan, sekarang harus bertetangga dengan mereka, membuat saya merinding. Itulah saat titik nadir di hidup saya. Sampai malam itu tiba. Biasa saya sholat tahajud pukul 3 sebelum azan subuh, saya udah dungdeng sholat. Sampai akhirnya pada saat malam itu, jam 2 malam, saya mulai aksi. Saya ambil gelas plastik yang ada, itu juga gelas dikasih tetangga, karena saya betul-betul nggak punya apa-apa, saya pergi dengan begitu saja. Dengan gelas plastik, dengan cairan, saya hanya berpikir, satu persatu akan saya selesaikan anak-anak saya dan yang terakhir saya. Saya tidak pernah berpikir kalau ia kebagian racun serangganya. Kalau nggak kebagian, apa nggak jadi urusan. Saya tidak pernah berpikir. Bahkan tidak pernah takut mau ke neraka pun.
Yang jelas saya dan anak-anak pada malam itu harus mati. Kalau nggak mati, hayo, apapun yang terjadi. Saking sudah frustasi hidup saya. Sudah tidak ada apa-apa lagi. Sampai akhirnya saudara, namanya seorang ibu, mau membunuh anak saja, rasa deg-degan ada ya. Rasa ketir ada, sedih menjerit ada, tapi tidak ada yang menolong saya. Satu-satunya jalan pada saat saya mati, anak juga harus mati. Itu seorang ibu berjuang. Lampu yang hanya satu saya matikan, saya juga nggak tega kalau lihat kelejet-kelejet anak kalau saya udah kasih minum. Tapi itu yang terjadi di hidup saya. Sekian tahun yang lalu. Saya matikan itu lampu. Saya tidak berdoa apa-apa karena saya juga komitmen. Saya tidak mau doa apapun. Bahkan saya sudah keluar dari yang lama juga. Tapi saya tidak mau yang lain. Saya mau mati, itu saja. Saudara yang terkasih, bagaimana detik-detik saya sedang mempersiapkan gelas itu, bagaimana saya mempersiapkan racun serangga, sementara anak berjejer tidur di ubin, tidur di karpet, ya bekas-bekas karpet-karpet tipis seperti itu. Dengan terguncang, dengan sedih, dengan keadaan sadar dan tidak sadar, saya mau melakukan ini, saudara, dalam kondisi gelap gulita, hanya bau aroma dari obat nyamuk itu, saya sudah mulai mengucurkan itu. Saudara, itulah titik di mana seseorang menyelamatkan saya. Pada saat saya mengeluarkan air dari obat nyamuk itu, dalam kondisi gelap gulita, dalam kondisi saya tidak tidur, seseorang hadir di hadapan saya. Karena pada saat itu saya hanya memejamkan mata dan mengucurkan obat nyamuk itu ke gelas. Bagaimana seseorang ada di hadapan saya, berbaju putih, berkerudung putih, bersinar, hanya mengatakan, datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu. Saudara, saat itu saya terhenti dan saya hanya mengatakan, siapa kamu? Dia hanya 2 kali berbicara. Datanglah ke rumahku, maka aku akan menolongmu. Hei, kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Tuhan saya mana? Allah mana? Yang satunya mana? Yang biasa saya agungkan. Kenapa kamu yang datang? Kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Hanya cahaya yang bersinar. Dan saya tipikal pimpinan yang keras, bukan mimpi. Mimpi saya tidak percaya. Tapi ini kenyataan. Ini gelas masih ada, ini botol masih ada. Saya mengatakan itu, kenapa saya tahu ini Tuhannya orang Kristen? Karena ada beberapa karyawan saya yang orang Kristen akhirnya mualaf. Dan setiap saya datang ke rumahnya, ini siapa? Yesus ini siapa? Saya nggak suka sama dia. Tapi pada saat titik nadir itu, pada saat hidup dan mati itu, justru dialah yang menolong saya satu-satunya. Saya mengatakan, kalau memang kamu mau menolong saya, tolong pelihara saya dan anak-anak. Tapi saya mau cari tahu dulu ajaranmu seperti apa. Saya tipikal orang yang seperti itu. Bukan langsung percaya, saudara. Bukan langsung, oh iya, saya akan ikut. Tidak, saudara. Saya seperti sedang negosiasi. Karena memang orang bisnis begitu. Nggak langsung percaya, segala sesuatu harus dipikirkan juga. Termasuk mau bunuh diri juga, saya harus negosiasi. Dan saya harus mengklaim saya sudah tidak mau ibadah lagi yang dulu. Itu harus saya ambil keputusan. Nah, pada malam itu saya mengatakan, tolong pelihara saya dan anak-anak. Maka saya akan cari tahu dulu, ajaranmu seperti apa. Saudara, itu saya simpan, saya menangis, saya menjerit pada saat itu tengah malam. Dalam kondisi gelap gulita, ayat kursi saya baca, mungkin ini setan, mungkin saya sedang stres, mungkin saya sedang depresi, namanya orang bangkrut, namanya orang mau bunuh diri. Ayat 5, ayat 7, sapu jagat, semua itu, tengking-tengking, iya. Soalnya saya juga, maaf saudara, saya dari Banten. Yang begitu-gitu pengusir setan, kita biasa ngilmu. Dulu juga saya ngilmu, makanya kadang orang sedikit segan karena saya banyak isinya. Dulu seperti itu, karena memang saya kuat untuk hal-hal seperti itu, kuat puasanya, kuat sholatnya, kuat zikirnya.
itu pada masa itu. Malam itu hal yang menjadikan saya merubah dalam segalanya. Saya memutuskan, saya menyimpan gelas dan botol itu. Saya menangis habis saya doa-doa di dalam ayat kursi, ayat 5, ayat 7, doa sapu jagat, doa apapun. Saya baca, saya hanya bisa menangis. Ternyata saudara, orang itu tidak ada. Saya buka mata tidak ada. Tapi yang ada hanya satu yang dia tinggalkan di hati saya. Saudara tahu apa yang dia tinggalkan? Bukan segudang emas, bukan uang bertumpuk, tidak. Hanya satu harapan. Harapan yang saya juga tidak tahu apa itu. Yang ada, saya akan hidup kembali. Tapi hidup seperti apa saudara? Uang 15.000, tinggal 6.000. Bagaimana saya mau hidup? Tapi saya punya harapan bahwa saya akan bangkit lagi. Tapi bangkit seperti apa saya juga tidak tahu. Mungkin jadi pengusaha lagi, duit dari mana? Bisnis dengan siapa? Itu tidak mungkin. Tapi saya seperti ada sesuatu harapan, saya punya kehidupan yang berbeda. Saya hanya bisa menangis, termenung dengan menatap cairan obat nyamuk dan gelas yang ada dengan aroma yang sangat menyengat. Tapi ada harapan di hati saya, besok akan lebih baik. Tapi saya juga tidak tahu harapan seperti apa. Tapi yang saya ingat, saya seperti negosiasi dengan seseorang, tolong pelihara saya dan anak-anak. Tapi saya punya komitmen, saya harus mencari ajarannya dia seperti apa. Orang saya benci kok. Saya tidak suka dengan orang Kristen, saya fair-fairan malam ini. Saya tidak suka dengan Yesus, siapa dia? Sama seperti yang lain, ajaran-ajaran yang lain yang pernah saya alami, yang pernah saya terima, apalagi saya seorang hajat, tahu jelas, oh ini mah bukan Yesus, ini mah Yudas Iskariot, seperti ini, sama ceritanya seperti itu. Tapi saya komitmen, saya akan mencari ajaran seperti apa. Sampai malam itu berakhir, subuh berakhir, saya hanya merenung, mata sembab, habis menangis, seperti malam itu seperti sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa dan hanya sekejap. Saya tidak pernah mengalami hal itu. Saya biasa bertapa, saudara ya, untuk ngisi-ngisi ilmu. Tapi pada malam itu sangat jauh berbeda. Dan saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang ada harapan dan saya berkomitmen mencari ajarannya. Dan saya yakin dia akan menolong saya. Dan dia akan, maksud saya akan membantu saya dan anak-anak. Akan merawat saya dan anak-anak. Seperti apa saya juga tidak tahu. Sampai pagi itu terjadi, saya pindah ke rumah petak itu di kampung. Tidak ada orang yang tahu namanya orang bangkrut, ngumpet. Sampai akhirnya ada seseorang yang ngetuk pintu. Dan dia mengatakan, tok, 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 tok. Oh, siapa ya? Kok ada tamu sini? Saya kaget. Saya kaget sekali. Udah semalam kaget didatengin seseorang yang saya juga baru melihatnya. Udah saya juga kaget mau mati nggak jadi. Sekarang kaget lagi ada yang ngetok pintu. Saya bukakan pintu. Selamat pagi Pak. Mau cari siapa? Oh maaf Bu, ini rumahnya Ibu Nita ya? Oh iya Pak, Bapak tahu dari mana? Saya tanya lah. Orang dia tahu kok nama saya. Bapak tahu saya dari mana? Bapak itu hanya mengatakan dengan tenang. Bu, saya dari tetangga sebelah, RT sebelah katanya. Saya tahu Ibu berserta anak-anak, ibu janda dengan anak yatim ya Bu ya. Saudara, dulu saya janda-janda kaya, saya sering bersedekah kepada anak-anak yatim. Tapi saat pagi itu ada seseorang bilang, ibu janda ya katanya ini dapat sedekah katanya sama anak yatim. Saudara, itu saya seperti tersentak lagi, seperti meledak. Kok saya sampai sehina itu gitu ya? Bagaimana hidup saya? Saya udah nggak berani lagi bilang ya Allah, udah nggak berani cuman ya ini bagaimana saya? Tapi bapak-bapak itu bawa sekantong kresek. Ibu katanya ini ada jatah ibu untuk ibu dan anak-anak katanya. Kami dari RT sebelah, jadi ibu mohon ini diterima. Oh baik Pak, terima kasih. Yang ada di pikiran saya harus ngasih makan anak-anak, udah selesai.
Si bapak itu siapa namanya? Saya juga tidak menanyakan. Baik Pak, terima kasih. Saya tutup pintu. Saya hanya merenung. Ini apa lagi? Kejutan apa lagi? Saya udah nggak ada yang bisa dimakan, sisa uang malah dari 15.000 tinggal 6.000. Sekarang ada seseorang yang datang, udah malamnya ada yang kaget juga datang ke saya. Sampai mau mati pun saya nggak jadi. Saya buka itu kresek, saudara. Sembako dari seseorang yang dikasih, plus ada amplop. Saya buka isinya 25.000. Biasalah sembako ya, ada beras, ada yang lain-lain. Dan saya tidak tahu siapa yang mengirim. Tapi saya tegaskan, saudara yang terkasih, Bapak Ibu yang terkasih, dari seluruhnya, saya memilih Kristus bukan karena sembako ini ya, tapi karena ada harapan dan keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan kepada saya, dan saya mengikuti ajarannya dengan begitu luar biasa. Ini hanya menyelamatkan pada saat itu. Tapi saya tidak mencari ini. Tapi seseorang datang menyelamatkan saya pada saat itu. Kembali saya bercerita. Saya punya uang 25.000, punya sisa uang 6.000. Saya orang bisnis. Bagaimana saya bisa melanjutkan hidup? Saya punya sembako yang ya mungkin hanya 1 minggu. Dengan 4 anak yang cukup kecil-kecil. Saya harus kasih makan mereka. Saya berpikir dengan uang yang ada, saya harus berputar otak. Bagaimana saya melangsungkan hidup saya. Nggak mungkin dong seseorang menunggu lagi. Oh, saya nunggu orang bersedekah lagi. Nggak mungkin. Saya harus berjuang. Sampai saya berpikir, saya tahu memasak, saya tahu bikin sesuatu, dan yang murah, yang ada di pikiran saya, bagaimana saya menjual susu kacang kedelai. Karena dulu saya pernah ekspor kacang kedelai, saudara. Ke Kopti juga saya isi kacang kedelai, ekspor juga iya. Saya pernah ngajarin orang, ayo bikin susu kacang. Tapi saat itu yang ada di pikiran saya harus bikin susu kacang untuk menyelamatkan saya. Modal segitu. Saya ke tetangga, pinjem blender, saya ke pasar, jalan kaki, pakai sendal jepit. Dulu turun naik mobil, ada bodyguard segala, tas ada yang nenteng, namanya Ibu Haji orang kaya. Sekarang ke pasar jalan kaki, pakai sendal jepit, gembel. Jangan tanya kerudungan. Jangan tanya yang lain. Apa ada saudara saya, rekan-rekan saya yang nanya, kamu udah makan belum? Yang ada, kenapa Haji jadi begini? Mungkin stres, mungkin depresi. Tapi saya nggak peduli. Saya ke pasar, orang melihat dengan mata sebelah, orang buang muka. Kadang orang, saya punya uang di orang juga mau ditagih orang tutup pintu, kebalik ya. Saya mau cari uang saya aja, orang tutup pintu. Dulu orang ngantri cari uang ke saya. Tapi saat itu tidak ada satupun yang datang. Saudara yang terkasih, waktu itu saya beli kacang kedelai itu 1/4 1.000 perak. Karena saya kan harus beli yang lain. Kacang kedelai 1.000 perak, plastiknya, karetnya saya minta tuh saya potong-potong. Saya ngaduk-ngaduk, saya pinjem blender ke tetangga, saya mencoba dengan hancur hati saya, saudara. Maju mundur, ini pengusaha, ini bisniswoman sekarang harus nenteng plastik. Jualan susu kacang. Saya bikin itu antara maju mundur. Kalau saya maju, bagaimanapun saya punya gengsi. Saya manusia. Kalau mundur, anak-anak siapa yang mau kasih makan? Bagaimana saya punya hidup? Karena saya punya harapan, saya harus hidup lagi. Tapi apakah saya mau jadi penjual susu kacang? Tapi enggak apa-apa. Saya harus melanjutkan hidup. Dan saya punya komitmen, saudara. Komitmen kepada seseorang yang datang di malam itu, seseorang yang bercahaya bahwa saya akan mencari ajarannya seperti apa. Jadi, sambil saya jualan susu kacang, saya menanyakan kalau ketemu konsumen, Pak, Bapak ke gereja atau ke masjid? Oh, saya ke masjid, Bu. Kenapa? Ibu mau pengajian nanti sama istri saya. Oh, bukan, Pak. Saya menanyakan aja dalam hati. Gue juga suka ke masjid dulu. Gue juga di kerudung. Enggak, Pak. Lain kali aja pengajiannya. Bapak mau beli susu enggak? Oh, beli 1. Oke, enggak apa-apa. Harganya 1.000 perak, lumayan. Jalan lagi, ketemu ibu-ibu. Bu, ibu ke gereja atau ke masjid?
Oh, saya ke gereja, Mbak. Emang kenapa? Eh, saya mau nanya, boleh? Memangnya Tuhan Yesus ada? Oh, ada. Dia Tuhan saya. Begini, gini, gini. Ah, kenapa, Bu? Enggak, saya mau jualan susu kacang. Kan enggak semudah itu, saya percaya. Saya mau jualan susu kacang. Mau beli? Oh, beli. Terus saya tanya lagi setiap hari. Saya tanya, 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 tanya sampai saya juga ketemu orang yang, oh dia tuh Tuhan Yesus baik, Tuhan itu penolong, begini, begini. Saya cuma diam aja. Boleh saya nanya? Mau nanya apa? Bisa tidak Tuhan Yesus itu datang? Oh iya, dia sering menampakkan. Saya jadi bingung lagi, sering menampakkan. Sementara di ajaran saya yang lama itu dia kan udah terangkat hidup-hidup, sementara yang disalibkan itu kan Yudas Iskariot. Ini otak masih otak yang lama, belum di-upgrade. Sampai akhirnya saya ketemu sebuah rumah yang cukup besar di Hook. Saya ketemu orang itu karena saya sedang jualan ke tetangganya. Ibu jualan apa? Oh, saya jualan susu kacang. Oh, ibu mau beli? Boleh. Nah, boleh menjadi langganan saya. Boleh, tapi jangan pakai gula. Iya, Bu, baik. Soalnya dia diabetes. Baik. Dia langganan ke saya baik. Terus saya tanya, ibu ke gereja atau ke masjid? Oh, kami ke gereja. Kata gitu. Kenapa? Oh, enggak, saya mau nanya tentang Tuhan Yesus itu siapa sih? Oh, dia ceritakan Tuhan Yesus begini-gini. Terus, oh, kalau mau tahu tunggu ya, katanya suami saya kebetulan gembala. Ini Ibu Haji nggak ngerti gembala itu gembala apa. Saya pikir gembala itu gembala yang di sawah, naik kerbon, niup seruling. Apa ini gembala atau bagaimana? Saya bilang, oh saya nggak ngerti Bu, gembala-gembalaan itu apa. Oh, gembala itu jadi pimpinan di satu gereja, katanya gitu. Oh, Ibu mau dikenalin sekarang? Oh, kenalan aja ya Bu ya, tapi saya nggak mau cerita apa-apa. Oh iya, iya katanya. Kenalan lah sama suaminya yang gembala itu. Nah, udah. Sampai akhirnya saudara itu saya jualan susu kacang dari seperempat, cuman berapa bungkus, itu bagaimana penyertaan Tuhan kepada saya ya. Meningkat, meningkat, meningkat. Jadi tiap hari saya itu paling sedikit 2 kilo saya bikin susu kacang. Termasuk ada pelanggan-pelanggan lain yang punya dagangan. Ada baju, Bu bisa nggak bawain dagangan saya? Oh iya bisa. Tenteng sana, tenteng sini, bikin ini, bikin itu. Saya tenteng kemana-mana jualan. Puji Tuhan, semakin meningkat, saya bisa pindah dari rumah petak itu ke rumah petak yang lain yang lumayan ada kamar satu. Dari yang satu kotak bisa pindah. Saya bayar di situ, saya mulai bebenah dengan anak-anak, tapi saya tetap mencari. Saya mencari ajarannya seperti apa, sampai akhirnya saya ketemu lagi orang yang kaya itu, karena jadi langganan, terus dagangannya terus belanja terus ke saya banyak sekali. Sampai di total-total kurang lebih 7 juta ada. 7 juta pada saat itu tuh sangat besar sekali ya. Saking apa saudara? Saking saya terlena karena kalau saya jualan, terus bapaknya tuh ada yang gembala itu yang saya tahu akhirnya beliau seorang pendeta, beliau pimpinan di gereja, dia selalu menceritakan Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu begini, begini, semua akurat dengan Alkitab. Sampai akhirnya saya terlena hanya setoran sedikit-sedikit dari istrinya tuh. Sampai suatu hari yang punya dagangan nanya, datang ke rumah. Bu, maaf saya mau nanya, katanya. Ibu sudah bawa dagangan saya banyak, katanya. Kira-kira bisa setoran kapan agak banyak ya Bu, karena saya harus berputar. Memang iya juga. Di ibu ini sangat besar, hampir 7 juta. Sementara di yang lain sedikit-sedikit dan ya lumayan lancar lah. Ya, saya bilang, tunggu ya Pak ya, saya mau ke rumahnya dulu. Saya datang ke rumahnya yang besar itu. Saya ketok lagi. Karena dia sepuh ya, dia panggil saya Mbak Nita. Oh Mbak Nita, ada apa lagi katanya? Bikin apa sekarang? Oh enggak Bu, saya enggak bikin apa-apa. Kebetulan di rumah ada yang datang yang punya dagangan. Maksudnya enggak, dagangan itu sebetulnya dagangan punya orang. Saya dagangin, saya cuma ngambil untung sedikit. Nah kebetulan dia nanyain, kebetulan Ibu besar utang ke saya. Dia agak kaget. Saudara, apa yang terjadi? Saya bukan mau membuka aib, tapi ini perjalanan hidup saya. Tahu nggak itu seorang ibu tua itu? Dia keluarkan. Ayo Manita katanya, tolong buka kalung saya. Emang kenapa Bu? Saya bukain.
Dia lepasin, ini katanya, kamu bawa ke pasar, ini suratnya, dia cari-cari, ini suratnya, kamu jual ini kalung. Nanti uangnya buat kamu katanya, buat bayar dagangan. Aduh maaf, saya nggak mau seperti ini. Saya tidak pernah jual-jual barang orang seperti ini. Saya bilang gitu. Saya butuh uang karena orang yang punya dagangan nunggu di rumah saya. Nggak, maksud saya bayar dulu pakai ini. Ini ada uang sedikit nih. Ini ada 500 pegang. Nah ini kalungnya ke pasar jual katanya itu. Itu saya kan ditunggu orang. Saya jual ke pasar. Cuman dapat nggak sampai 2 juta. Ditambah uang yang cash 500 udah pakai ongkos. Terus saya pulang ke rumah, saya kasih ke yang punya dagangan. Tunggu ya Pak, saya bilang gitu, doain aja, saya juga sedang mencari, sedang menagih. Nah terus besok paginya saya pikir dia mau kasih lagi. Saya datang, kata ketemu lagi tuh si ibu. Mbak Nita, mulai sekarang kamu nggak boleh lewat depan. Jadi jualannya lewat belakang aja. Oh baik Bu, emang apa? Mbak Nita tahu kan, suami saya kan gembala, suami saya kan hamba Tuhan, saya kan nggak ngerti. Pendeta itu nggak boleh denger yang begini-gini. Saya cuma mikir, ini sakti juga ya, mungkin hamba Tuhan tuh begini ya, mungkin pendeta tuh begini ya, harus harus apa? Harus bagus, nggak boleh ngutang, nggak boleh denger-denger yang begini, karena yang dibicarakan selalu Tuhan Yesus dan Alkitab. Saya hanya berpikir, oh mungkin harus begini ya kalau di Kristen. Oh iya Bu, nggak apa-apa. Nanti saya lewat belakang aja. Saya bilang nggak ke depan lagi. Mungkin belajar sama bapaknya nanti aja deh. Yang penting urusan kita beres. Gitu. Iya, sekarang mulai ke belakang aja. Iya, udah seperti itu. Sampai akhirnya saya bolak-balik ke belakang, ketemu ibu, ngasih 100, ngasih 200. Menita nggak ada, nanti aja. Tapi harus lewat belakang. Dan saya tuh seperti dengar amanat agung ya. Oh ini pendeta nggak boleh dengar yang begini, nggak boleh cerita, pokoknya apapun ya yang suami saya tanya nggak boleh cerita. Iya, ya saya tuh dengar ya, karena dia seorang pendeta, seorang gembala. Sampai akhirnya pagi-pagi saya datang, ketok-ketok lewat dapur, pintu belakang, yang buka itu si bapaknya. Saya kaget, saya bilang, selamat pagi Pak. Oh ya, salam Mbak Nita, gimana katanya? Ya Pak, saya mau biasa nganterin susu, ibunya ada. Oh ibunya lagi nganterin cucu saya katanya ke sekolah. Ini kebetulan supir nggak masuk. Mobilnya kan berjejer. Mobil tuh berjejer. Kebetulan supir nggak masuk katanya. Jadi istri saya yang nganterin cucu saya. Oh emang kenapa Pak, Mbak Nita? Oh nggak apa-apa Pak. Saya hanya mencari ibu saja. Mau nganterin susu. Tapi mungkin karena saya kan orang bingung karena ditagih utang juga gitu. Saya mencari ibunya juga mau nagih utang. Saya hanya mau berkelit bagaimana tahu saudara yang terkasih itu bapak itu seorang gembala, seorang pendeta langsung begini. Istri saya punya utang berapa? Saya cuma bingung. Eh, sakti juga ini pendeta ya. Kok saya belum cerita dia udah tahu bahwa istrinya punya utang. Eh, enggak Pak, saya mau bicara, mau ketemu ibu. Saya ingin tahu istri saya punya utang berapa? Ada catatannya? Eh, ada Pak. Saya berikan itu catatan. Ini Pak utangnya sekian. Apa aja yang diutangin? Catatan kan ada spray, ada baju, ada kaos, sebagainya ada. Yang udah dibayar berapa, yang belum dibayar berapa, yang masih nunggak. Pokoknya macam-macam di situ ada. Saudara yang terkasih, itulah manusia. Saya pikir dia seorang yang sakti, dia bisa tahu. Saya pikir dia seorang yang bagaimana ya, yang hidupnya tuh betul-betul dengan Tuhan tuh seperti menjalin erat. Tapi begitu lihat catatan, mukanya itu sudah berubah. Nggak lama kemudian datanglah mobil istrinya tuh. Begitu masuk, lihat muka bapaknya itu udah berubah merah, istrinya datang, baru juga buka pintu, baru aja nurunin kakinya satu, bapaknya udah teriak, ngan kesini kau, begini, gede. Itu saudara yang saya bikin kaget. Semua yang dari Ragunan turun. Saya cuman shock. Loh, kok bisa seperti ini? Saya cuman kaget seperti dua orang yang berbeda. Beberapa hari yang lalu dia mengajarkan dengan kelemah lembutannya seperti apa, tapi pada saat itu di pagi-pagi itu
Saya harus melihat ini semua seperti seorang yang membuat saya shock terapi. Sampai saya bilang gini, ibu saya tidak menceritakan ini semua, tapi bapak yang menanyakan kepada saya, oh ya ya ya, ya Nita, nggak apa-apa sih, ibunya udah gugup, udah nangis di situ, udah maki-maki, terus ada anaknya yang laki jadi ngamuk, jadi nonjok-nonjok pintu atau lemari, bakbuk rame seperti itu. Saya cuma nanya, oke deh, kalian kalau mau berantem berantem, cuman ini siapa yang mau bayar?